Anggota Komisi 5 DPR Suryadi Jayapurnama menolak wacana penggunaan pengawas asing untuk proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Suryadi menuturkan, Komisi 5 DPR berpendapat IKN harusnya dibangun sebagai mahakarya bangsa Indonesia sendiri. Menurutnya, kualitas tenaga kerja konstruksi Indonesia tidak kalah dengan asing, mampu membangun gedung dengan standar internasional, misal pada Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dan Jakarta International Stadium. Bahkan, politisi PKS itu melanjutkan, Jakarta International Stadium juga menjadi bahan kajian para ahli teknik sipil dalam program National Geographic Megastructure karena kerumitan strukturnya. Untuk itu, Suryadi menyarankan apabila memang ada standar kualitas tertentu dari internasional yang diharapkan untuk membangun konstruksi di IKN, mestinya langsung saja dimasukkan dalam kurikulum pelatihan dan penyetaraan sertifikasi di atas. Yang kedua, Pak, terkait IKN, Pak, saya selalu menyuarakan, bahkan kebetulan saya juga di anggota Banggar, saya menyuarakan juga, Pak. Ini IKN menyedot anggaran yang begitu besar, ya. Tapi tiba-tiba kemudian muncul wacana ada tenaga kerja asing misalnya masuk ke IKN. Nah, ini saya kira miris ya. Kalau misalnya kebutuhan non-skill dalam tanda petik juga harus tenaga asing kan sayang, Pak. Nah, maka barangkali ini dalam tataran teknis Bapak lah ahlinya. Saya cuma mengingatkan. Barangkali kalau konsentrasi kita ke pembangunan IKN menyedot anggaran yang begitu besar dan ini menjadi legacy Pak Presiden, barangkali harus juga disiapkan pusat diklatnya untuk pekerja-pekerja di IKN supaya kebutuhan sumber daya manusia yang saya yakin pembangunan ini akan berkelanjutan luar biasa, Pak, di sana. Saya kira kenapa misalnya dari Dirjen Bina Konstruksi barangkali bisa juga membangun camp atau sekolahnya untuk mempersiapkan sumber daya manusia sehingga setiap kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan percepatan dan seterusnya di IKN itu betul-betul bisa cepat dan dipublikasikan, Pak. Di Kalimantan ada super mega project gitu, sementara di beberapa wilayah kesulitan untuk hanya sekedar kerja. Nah, saya kira publikasi kebutuhan tenaga kerja juga harus maksimal dan saya yakin, Pak, saya karena beberapa kali punya kesempatan naik kereta LRT di Singapura, di Kuala Lumpur, ternyata banyaknya insinyur-insinyur Indonesia, Pak. Ya, padahal negara kita sedang membangun dan membutuhkan mereka, tapi ternyata Kenapa nggak kerja di Indonesia? Kita kurang dihargai loh, kan mengagetkan. Sementara negara lain menyerap mereka, kita malah mau mendatangkan tenaga asing. Nah, ini harus menjadi pelajaran. Nah, ini roadmap Pak Dirjen nih di tugas baru. Yang ketiga, Pak, izin. Ini saya hanya ingin mengingatkan saja, terutama PP2JK Jawa Barat. Ini kan ada instruksi Presiden, Pak, ya, yang harus dilaksanakan terkait percepatan. Kita istilahnya apa? Pimpinan janda ya, jalan daerah, Pak. Kalau belum tahu ini jalan daerah. Ini jangan sampai hanya, mohon maaf sekali lagi, retorika saja nih. Saya sudah bantu sosialisasikan, saya coba cari opsi-opsi untuk bisa betul-betul negara hadir di setiap jalan-jalan daerah yang betul-betul vital dan dibutuhkan. Jangan terlambat nanti kalau alasan gagal lelang lah atau harus katalog dan segala macam. Pokoknya intinya laksanakan on time, Pak. Ya. Jangan sampai kita sudah habis-habisan sosialisasi, ternyata kita tidak membangun sinergitas sehingga delay dan bahkan misalnya tidak terlaksana. Nah, ini harus sinkron nih antara Pak Presiden yang gagah dengan terobosan instruksi Presiden itu. Nah, kita sebagai unit pelaksana juga harus maksimal. Izin Pak Dirjen, itu saja saya kira pimpinan. Tapi agenda terpenting Pak Dirjen 3, Pak, saya kira. Pembenahan, optimalisasi, dan pengembangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan akan menggunakan tenaga kerja asing untuk mengawasi proyek pembangunan IKN. Presiden Joko Widodo menyatakan penggunaan tenaga kerja asing untuk meningkatkan kualitas proyek IKN. Presiden tidak mempermasalahkan penggunaan tenaga kerja asing di proyek IKN. Menurut Presiden, penggunaan tenaga kerja asing sudah dibahas di rapat. Jokowi menegaskan jumlah tenaga kerja asing yang digunakan tidak banyak. Mereka bertugas mengarahkan, mengontrol, dan mengawasi agar hasil proyek berkualitas. Presiden juga menolak anggapan penggunaan tenaga kerja asing untuk menarik investor ke IKN. Ya, memang sudah diusulkan dalam rapat. Ya, kalau hanya 1-2 untuk
untuk urusan kualitas barang nanti yang dihasilkan. Nanti kalau jelek, gimana kualitasnya? Tapi kalau hanya satu dua yang bisa mengarahkan, yang bisa mengontrol, mengawasi sehingga kualitasnya menjadi kualitas yang baik, kenapa tidak? Ini bukan karena ingin menggayat investor asing ya Pak? Apanya? Menggayat pengawas asing. Enggak. Ya karena kita ingin menaikkan level kualitas kita. Jangan sampai nanti hasil akhirnya kayak SD Impres, mau? Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan penggunaan pengawas asing untuk proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Penggunaan pengawas asing tersebut untuk menjaga kualitas barang yang dihasilkan. Dilansir oleh cnnindonesia.com, Presiden Jokowi mengatakan istilah yang tetap digunakan adalah pengawas. Jumlah yang diusulkan pun hanya sedikit untuk memastikan kualitas proyek. Jokowi menilai tidak ada yang salah menggunakan pengawas dari luar negeri untuk memastikan kualitas dari hasil proyek. Jokowi membantah penggunaan pengawas asing demi memuluskan masuknya investasi dari luar negeri di calon ibu kota negara. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga mengungkapkan rencana pemerintah menggunakan mandor asing dan penunjukan mandor akan dilakukan setelah Luhut mendapat tugas dari Jokowi untuk menjadi Ketua Tim Satuan Tugas Percepatan Investasi IKN. Pemerintahan Jokowi sekarang tengah mengejar pembangunan IKN supaya bisa mulai dipakai pada 2024 mendatang. Harus pakai tenaga ahli asing gitu Pak, atau tenaga lokalnya kurang mampu atau gimana? Enggak lah, enggak. Saya juga perlu sebetulnya kita sudah konsultasinya untuk desain sudah juga dengan ahli-ahli. Oh, tapi bukan berarti tenaga Indonesia untuk membangun di IKN itu enggak punya kapasitas gitu. Enggak lah, itu semua pembangunannya juga orang Indonesia. Oh, nggak ada orang asing. nah itu yang apa tadi sempat disebut bahwa penggunaan tenaga asing itu untuk bangunan dia api gitu Pak. Kalau pengawasan kan bisa saja intermittent, tapi belum diputuskan. Belum diputusin bos. Nanti saya yang putusin.